Mengambil kredit di masa inflasi seperti menyeberang sungai deras dengan jembatan rapuh. Salah langkah sedikit saja, resikonya bisa sangat mahal. Bagaimana caranya supaya keputusanmu tetap aman? Mari kita bahas bersama dalam 7 pertimbangan utama dalam mengambil keputusan kredit di masa inflasi. Kita semua pernah berada di persimpangan itu. Ingin mengambil kredit demi memenuhi kebutuhan, tapi takut terjebak di dalam beban jangka panjang. Terlebih di masa inflasi, saat segalanya terasa semakin berat, keputusan finansial bukan hanya soal angka. Ia menyangkut rasa aman, mimpi yang sedang dibangun, dan ketenangan hati di masa depan. Sebelum kamu mengambil langkah penting itu, mari kita duduk sejenak, berpikir bersama tentang 7 pertimbangan utama dalam mengambil keputusan kredit di masa inflasi. Yang pertama, pahami kebutuhan sejati. Sebelum kita berbicara tentang kredit, ada satu pertanyaan sederhana namun penting. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan yang sesaat? Warren Buffett, seorang investor legendaris dan salah satu orang terkaya di dunia, pernah berkata, "Jangan pernah berhutang untuk membeli sesuatu yang kamu bisa hidup tanpanya." Buffett dikenal bukan hanya karena kejeniusannya dalam investasi, tetapi juga karena prinsip hidup hemat dan bijaknya dalam mengelola uang. Baginya, hidup sederhana bukan hanya gaya hidup, tetapi fondasi kestabilan keuangan jangka panjang. Kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan perlu segera kita miliki. Apalagi di masa seperti ini, saat inflasi membuat segala sesuatu menjadi lebih mahal dan uang yang kita miliki terasa lebih kecil nilainya dari hari ke hari. Coba renungkan seberapa sering kamu membenarkan pembelian hanya karena merasa butuh sesaat. Seberapa sering kamu merasa harus segera memiliki sesuatu, padahal setelah memilikinya, kamu sadar bahwa hidupmu baik-baik saja tanpa itu. Kredit, bila diambil tanpa pertimbangan matang, bisa menjadi perangkap. Bukan karena kredit itu buruk, tetapi karena kita kadang menggunakannya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Dan ketika keinginan itu hilang, cicilan tetap harus berjalan, beban tetap ada. Menerapkan prinsip Warren Buffett dalam kehidupan sehari-hari berarti mengundang diri kita untuk lebih jujur terhadap apa yang benar-benar penting. Sebelum mengambil kredit, berhentilah sejenak. Tanya pada dirimu sendiri, jika aku tidak bisa memiliki ini sekarang, apakah hidupku akan berantakan? Atau aku hanya merasa tidak nyaman sesaat? Mulailah dengan membuat daftar kebutuhan dan keinginanmu. Lihat kembali daftar itu setelah beberapa hari. Dengan pikiran yang lebih jernih, kamu mungkin akan terkejut betapa banyak hal yang sebelumnya terasa penting ternyata bisa dilewati tanpa kehilangan makna hidupmu. Hari ini mari kita belajar untuk menunda keinginan demi melindungi kestabilan. Karena seringkali kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari rasa damai karena tidak memikul beban yang tidak perlu. Sudahkah kamu cukup konsisten membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Dan sudahkah kamu berani menunda agar bisa melangkah lebih ringan ke masa depan? Yang kedua, hitung kemampuan, bukan sekedar keinginan. Dalam hidup ini, tidak semua yang kita inginkan harus kita wujudkan sekarang. Apalagi saat berbicara tentang keputusan finansial seperti mengambil kredit. Bukan hanya soal bisa membayar cicilan, tetapi apakah cicilan itu benar-benar sesuai dengan kemampuan finansial kita yang sebenarnya. Dalam buku Your Money or Your Life, karya Victor Robin, pakar dalam dunia keuangan pribadi, ada satu kalimat yang sangat membekas. Money is something you trade your life energy for. Uang adalah sesuatu yang kamu tukarkan dengan energi hidupmu. Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Setiap uang yang kita keluarkan sebenarnya adalah hasil dari waktu, tenaga, dan hidup kita yang tidak bisa kembali. Maka, sebelum memutuskan untuk mengambil cicilan, tanya kepada dirimu sendiri, berapa banyak energi hidup yang rela saya tukarkan untuk ini? Dan apakah energi itu benar-benar sepadan dengan apa yang saya dapatkan? Menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari berarti mulai berhitung dengan lebih jujur. Bukan berapa banyak uang yang tersisa setelah semua pengeluaran, tetapi seberapa besar pendapatan yang memang layak dialokasikan untuk cicilan tanpa mengorbankan kebutuhan pokok, dana darurat, dan rasa tenang setiap bulan. Para ahli keuangan pribadi menyarankan maksimal 30% dari pendapatan bersih digunakan untuk membayar cicilan. Namun, angka itu bukan patokan mutlak. Kondisi setiap orang berbeda. Yang penting, cicilan tidak menggerus ketenangan tidurmu atau membuatmu cemas saat tanggal jatuh tempo semakin dekat.
Coba renungkan, sudahkah kamu menghitung dengan jujur kemampuanmu, bukan hanya mengikuti keinginanmu? Sudahkah kamu mengalokasikan cicilan berdasarkan rencana keuangan yang sadar, bukan dari sisa-sisa yang entah cukup atau tidak? Karena pada akhirnya, kedamaian hidup tidak datang dari barang-barang yang bisa kita beli hari ini. Ia datang dari rasa cukup dan sadar bahwa kita tidak menukar masa depan dengan kepuasan sesaat. Yang ketiga, perhatikan suku bunga dan biaya tersembunyi. Kita hidup di masa ketika suku bunga bergerak lebih cepat daripada harapan banyak orang. Menurut data Bank Indonesia, sepanjang tahun lalu, suku bunga acuan naik beberapa kali merespon tekanan inflasi global. Kenaikan ini secara langsung mempengaruhi bunga kredit yang harus dibayar masyarakat, termasuk kamu dan saya. Thomas Stanley, seorang penulis dan ekonom yang terkenal lewat bukunya The Millionaire Next Door, pernah berkata, orang yang mandiri secara finansial menyadari setiap pengeluaran, baik yang kecil maupun yang besar. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan keuangan bukan ditentukan oleh pendapatan besar semata, melainkan oleh kesadaran penuh terhadap detail kecil yang sering diabaikan. Salah satunya suku bunga dan biaya tersembunyi dalam kredit. Ada sebuah kisah sederhana yang saya kenal tentang seorang karyawan biasa yang memutuskan mengambil kredit rumah dengan bunga mengambang. Awalnya, cicilan terasa cukup ringan seolah tidak membebani kehidupan sehari-hari. Namun, beberapa tahun kemudian saat inflasi meningkat dan suku bunga melonjak, cicilan itu ikut naik drastis. Biaya administrasi tambahan yang dahulu tampak kecil, lambat laun menumpuk, membuat beban finansial menjadi jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Akhirnya, untuk mengejar cicilan yang terus bertambah, ia harus mengambil pekerjaan tambahan dan mengorbankan banyak hal berharga dalam hidupnya. Kisah seperti ini adalah cerminan dari banyak kehidupan nyata. Tanpa memahami perbedaan antara bunga tetap dan bunga mengambang, tanpa membaca detail biaya administrasi, seseorang bisa terperangkap dalam beban yang tidak pernah diduga saat awal menandatangani perjanjian kredit. Suku bunga tetap memberikan kepastian jumlah cicilan dari awal hingga akhir, cocok bagi kamu yang ingin stabil. Sedangkan suku bunga mengambang bisa tampak ringan di awal, namun berpotensi melonjak bila kondisi ekonomi memburuk. Begitu pula dengan biaya tersembunyi, seperti biaya administrasi, denda keterlambatan, hingga asuransi tambahan yang diwajibkan. Semua itu tampak kecil, namun dalam perjalanan panjang kredit, mereka bisa menjadi lubang yang perlahan menguras ketenangan finansialmu. Hari ini, sebelum kamu menandatangani persetujuan kredit apapun, pastikan kamu benar-benar memahami apa yang tertulis di lembar-lembar kecil itu. Tanya pada dirimu sendiri, sudahkah aku mempertimbangkan semua biaya ini? Bukan hanya cicilan bulanannya saja. Karena keberhasilan finansial bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi tentang seberapa jeli kamu menjaga agar pengeluaranmu tetap terkendali. Yang keempat, prediksi stabilitas penghasilan. Setiap keputusan finansial yang baik selalu berangkat dari satu pertanyaan penting. Seandainya terjadi hal yang tak terduga, apakah pendapatanmu cukup stabil untuk terus membayar cicilan? Dalam laporan dari McKinsey Global Institute disebutkan bahwa ketidakpastian ekonomi saat ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan 1 dekade yang lalu. Teknologi, pandemi, perubahan pasar global, semua bergerak dengan kecepatan yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau harus beradaptasi dengan penghasilan yang tidak menentu. Peter Drucker, seorang pakar manajemen dan pemikir bisnis dunia, pernah mengingatkan, "The best way to predict the future is to create it." Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Kutipan ini memberi pesan kuat kepada kita. Jangan hanya berharap kondisi akan selalu baik, tetapi ciptakan sistem pertahanan dalam hidup. Salah satunya dengan memastikan bahwa keputusan hari ini tidak mengancam stabilitas kita di masa depan. Ada begitu banyak cerita nyata tentang mereka yang awalnya merasa aman dengan pekerjaannya. Gaji tetap, bonus tahunan, semua tampak baik-baik saja. Namun saat gelombang pemutusan hubungan kerja datang, mereka mendapati diri terjebak di tengah cicilan rumah, mobil, hingga kartu kredit yang harus tetap dibayar, walau penghasilannya berhenti. Berbeda dengan mereka yang sejak awal berhati-hati, mereka menyiapkan dana darurat, menahan diri untuk tidak mengambil cicilan melebihi 30% dari pendapatan tetap, bahkan mencari penghasilan tambahan di saat kondisi masih stabil. Ketika badai datang, mereka tidak panik, mereka sudah punya pelampung yang menjaga mereka tetap bertahan. Hari ini sebelum kamu memutuskan untuk mengambil kredit, tanyakan kepada diri sendiri,
apakah pendapatanku cukup stabil untuk menanggung beban ini? Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Bila jawabanmu ragu-ragu, itu pertanda untuk berhenti sejenak, menyiapkan pondasi lebih kuat sebelum melangkah lebih jauh. Karena dalam dunia yang cepat berubah ini, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi mereka yang paling siap menghadapi ketidakpastian. Yang kelima, pertimbangkan alternatif lain. Kredit memang bisa terlihat sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan yang bijak. Dalam laporan dari Global Finance Literacy Excellence Center, hanya 33% orang dewasa di seluruh dunia yang benar-benar memahami konsep dasar pengelolaan keuangan, termasuk pentingnya menabung dan alternatif pembiayaan lainnya. Fakta ini menunjukkan betapa banyak di antara kita yang tergoda memilih hutang, padahal ada cara lain yang lebih sehat secara finansial. Morgan Housel, penulis buku The Psychology of Money, pernah menulis, "Saving is the gap between your ego and your income." Menabung adalah jarak antara egomu dan pendapatanmu. Kutipan ini menyentuh satu kebenaran mendalam. Seringkali yang membuat kita tergesa berhutang bukanlah kebutuhan yang mendesak, tetapi keinginan untuk terlihat berhasil lebih cepat. Ada banyak kisah mereka yang memilih jalan lebih lambat. Seseorang yang menahan diri untuk tidak mengambil kredit demi membeli mobil baru. Misalnya, daripada memaksakan cicilan, ia menabung perlahan, memperpanjang usia kendaraan lamanya, atau bahkan membeli mobil bekas berkualitas. Hasilnya, ia tidak terbebani hutang jangka panjang dan bisa mengalokasikan pendapatannya untuk hal-hal yang lebih penting seperti pendidikan anak, dana darurat, hingga investasi masa depan. Menunda kepuasan sesaat memang tidak mudah. Saat teman-temanmu sudah mengendarai kendaraan baru atau memamerkan barang-barang terbaru, ada rasa yang mengusik di dalam hati. Namun keberanian untuk menunggu, menahan diri, justru melatih mentalitas finansial yang kokoh. Mungkin kamu bisa mulai dengan mempertimbangkan alternatif sederhana, seperti menabung lebih lama, membangun sumber penghasilan tambahan, atau membeli barang bekas yang masih berfungsi baik. Kualitas hidup tidak selalu ditentukan dari seberapa cepat kamu memiliki sesuatu, tetapi dari seberapa besar ketenangan yang bisa kamu pertahankan. Hari ini sebelum mengambil keputusan kredit, tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku mempertimbangkan cara lain yang bisa membebaskan aku dari beban jangka panjang ini? Karena kadang pilihan terbaik bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama dengan lebih ringan. Yang keenam, evaluasi prioritas hidupmu. Kredit itu seperti membawa ransel saat mendaki gunung. Di awal perjalanan, ransel itu terasa ringan, penuh dengan bekal yang kita pikir akan berguna. Namun, seiring langkah bertambah jauh dan medan semakin terjal, beban itu mulai terasa berat di bahu. Apa yang tadinya terlihat penting, perlahan berubah menjadi beban yang memperlambat perjalanan. Seperti itulah kredit. Di hari pertama komitmen itu mungkin terasa wajar. Namun, waktu akan menguji apakah beban itu selaras dengan arah perjalanan hidupmu, atau justru menghalangi langkahmu untuk sampai ke puncak yang sebenarnya kamu inginkan. Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, pernah menulis, kuncinya bukan memprioritaskan apa yang ada di jadwalmu, tetapi menjadwalkan apa yang benar-benar prioritas. Kata-kata ini menegaskan pentingnya menata kembali arah dan tujuan hidup sebelum menambah beban baru. Karena kredit bukan sekedar urusan angka, ia menuntut pembayaran dalam bentuk waktu, energi, dan kadang juga kebebasanmu. Ada banyak orang yang berhasil dalam hidup bukan karena mereka memiliki lebih banyak, tetapi karena mereka berani memilih lebih sedikit, hanya yang benar-benar sejalan dengan tujuan hidup mereka. Mereka yang memahami prioritas tidak mudah tergoda mengambil kredit demi sesuatu yang tidak selaras dengan arah hidupnya. Mereka menahan diri, menyederhanakan kebutuhan, dan menjaga energi untuk hal-hal yang benar-benar berarti, seperti keluarga, kesehatan, waktu untuk tumbuh dan belajar. Hari ini sebelum memutuskan untuk menambah beban baru di punggungmu, tanyakan pada diri sendiri, apakah komitmen ini akan membantuku naik lebih tinggi atau justru memperlambat langkahku? Karena dalam hidup, yang membuatmu sampai ke puncak bukan seberapa banyak yang kamu bawa, tapi seberapa ringan langkahmu untuk terus maju. Yang ketujuh, siapkan dana darurat. Jeff Bezos, pendiri Amazon dan salah satu miliuner dunia, pernah berkata, "Saya tahu bahwa jika saya gagal, saya tidak akan menyesal. Tetapi satu hal yang saya sesali adalah jika saya tidak mencoba." Kutipan ini mengajarkan bahwa mencoba itu penting, namun mencoba tanpa persiapan adalah perjudian.
Dalam hidup, persiapan itu adalah dana darurat, fondasi diam-diam yang memberi kita ketenangan di tengah ketidakpastian. Ada seseorang yang dekat dengan saya, pernah bekerja keras bertahun-tahun. Ia berangkat pagi, pulang malam, berharap jerih payahnya bisa mengangkat kehidupannya sedikit demi sedikit. Namun, satu musibah datang tanpa aba-aba. Ia kehilangan pekerjaan mendadak. Semua cicilan yang tampak ringan sebelumnya berubah menjadi beban berat karena ia tidak punya dana darurat yang cukup untuk bertahan. Beban hutang terus berjalan, tetapi penghasilnya berhenti total. Sementara itu, saya sendiri pernah berada di titik serupa. Saat merasa kerja keras tidak kunjung membuahkan hasil, saya mulai mempertanyakan, untuk apa semua usaha ini? Ternyata jawabannya sederhana, kerja keras saja tidak cukup. Kita butuh rencana cadangan, sesuatu yang menjaga kita tetap berdiri bahkan ketika semua yang kita bangun goyah. Dana darurat bukan tentang berjaga untuk gagal, tetapi tentang menyiapkan pijakan baru saat dunia tiba-tiba bergeser. Ya seperti jaring pengaman di bawah tali tempat kita berjalan. Kita tetap harus berani melangkah, tetapi tahu bahwa andai terjatuh ada sesuatu yang menahan kita agar tidak terhempas terlalu keras. Mungkin kamu juga pernah merasa seperti itu. Sudah bekerja keras, sudah berusaha, tetapi hidup tetap saja berat. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena tidak ada jaring pengaman yang melindungi langkah-langkahmu. Hari ini, sebelum mengambil kredit, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku menyiapkan dana darurat untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga? Karena hidup selalu penuh kejutan, dan keberanian tanpa persiapan hanya akan membawa kita lebih cepat ke jurang, bukan ke tujuan. Pahamilah, mengambil kredit di masa inflasi bukan sekedar soal angka-angka di atas kertas. Ia adalah tentang keputusan yang menyentuh langsung masa depanmu, tentang ketenangan yang kamu dambakan, tentang hidup yang ingin kamu bangun dengan pondasi lebih kokoh. Ketika segalanya terasa tidak pasti, mengambil langkah yang lebih sadar menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan. Saya teringat kata-kata dari John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan dunia. Life is a matter of choice. And every choice you make you. Hidup adalah soal pilihan, dan setiap pilihan yang kamu buat akan membentuk siapa dirimu. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini, entah itu mengambil kredit, menundanya, atau memilih jalan lain, sedang menulis garis-garis nasib kita di masa depan. Dan hidup damai yang kita impikan tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat dengan hati yang sadar. Hari ini saya mengajak kamu untuk duduk sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah pilihan yang akan aku buat ini membawa aku lebih dekat pada hidup yang damai dan stabil? Atau justru menjauhkan aku darinya? Karena seringkali bukan keadaan luar yang menentukan hidup kita, tetapi pilihan-pilihan kecil yang kita buat di tengah keadaan itu. Jangan merasa terburu-buru hanya karena dunia tampak berlari cepat. Jangan tergesa hanya karena orang lain tampak lebih dulu. Ingat, perjalanan hidup bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketenangan, keberanian, dan kesabaran. Saya di sini, kamu di sana. Tetapi kita dalam perjalanan ini, kita bertumbuh bersama. Saling menguatkan di tengah gelombang hidup yang tidak selalu tenang. Kalau konten ini membuka sudut pandang baru untukmu, tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk tumbuh. Tuliskan refleksimu di kolom komentar agar perjalanan ini menjadi lebih bermakna. Dan jangan lupa subscribe untuk percakapan-percakapan lain yang mungkin bisa menuntunmu menemukan langkah lebih baik ke depan. Karena hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah sadar yang kamu pilih hari ini akan menentukan betapa damainya hari-harimu kelak. Sampai jumpa di video berikutnya.